Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan mencoba berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang sangat luar biasa yang berjudul The History of Yi Chen. Di video kali ini adalah video part ke-72. Di sini Yi Chen bersama istrinya diajak temannya yang bernama Dong Rolin untuk mandi air panas di sebuah hotel di pinggiran kota. Jadi setelah mengalami beberapa hal yang luar biasa sebelum masuk ke pemandian, maka mereka sudah memasuki pemandian air panas saat ini. Dan securan istri Yi Chen sangat menikmati pemandian air panas ini hingga mengantuk dan tertidur di sekitaran pemandian air panas ini. Namun kejadian ini diambil oleh Dong Rolin, atau Dong Rolin mengambil kesempatan ini untuk mendekati Yi Chen dan terus menyatakan cintanya kepada Yi Chen dan tidak peduli walaupun dijadikan kekasih simpanan. Oke, kita lanjutkan di part ke-72 ini karena ceritanya semakin seru, semakin menarik, semakin layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Oke, kita lanjutkan di part ke-72 ini. Yi Chen tidak bisa berkata-kata beberapa saat apakah maksud dari perkataan Dong Rolin ini. Dia bahkan bersedia menjadi kekasih simpanannya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menyetujui hal seperti ini? Pertama, dia tulus kepada securan waktu itu dia dijodohkan oleh kakeknya. Meskipun dia sangat tidak puas, tapi akhirnya dia juga menyetujuinya. Bahkan seluruh keluarga menertawakan dan memaki dirinya. Securan juga tidak pernah meremehkan dirinya. Selain itu, setelah Bibi Li dari panti asuhan jatuh sakit, Curan selalu hidup hemat di belakang Manlan, meminjamkan uang untuk dirinya dan menyuruhnya membayar biaya pengobatan Bibi Li. Yi Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jadi bagaimana dia bisa menyetujui dan membiarkan Dong Rolin menjadi kekasihnya? Saat ini Securan yang sedang tidur tiba-tiba bergerak. Yi Chen terkejut dan dengan cepat menarik tangan dari rangkulan Dong Rolin. Dong Rolin melirik Securan sebentar, melihat dia masih belum bangun, dan segera mendekatkan wajahnya ke mulut Yi Chen dengan lembut, mencium dengan bibirnya. Sentuhan yang sangat halus, yang sangat singkat. Yi Chen masih belum pulih kembali. Dong Rolin sudah tersipu malu dan berenang pergi. Dan Yi Chen melihat bahwa Securan akan bangun, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat ini Securan meregangkan pinggangnya, membuka matanya, menghela nafas dan berkata, "Duh, sungguh nyaman untuk berendam di pemandian ini. Panas rasanya dalam sekejap. Kelelahan selama periode waktu ini sudah mereda sebagian besar." Setelah berbicara, dia melihat wajah Dong Rolin memerah dan bertanya dengan heran, "Rolin, kolam ini tidak panas, mengapa wajahmu begitu memerah?" Dong Rolin mengusap wajahnya malu-malu lalu berkata sambil tersenyum, "Mata airnya memang tidak panas, tapi karena ada wanita cantik yang berbaring di sampingku membuat seluruh tubuhku memanas begitu melihatmu." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengganggu Securan. Securan dengan cepat menghindar. Dong Rolin buru-buru memercikkan air ke tubuhnya. Securan juga buru-buru menyentuh air untuk menyerang balik. Kedua wanita itu bermain-main. Tubuh Dong Rolin lebih montok. Yi Chen sedikit mabuk melihat gerakan sebesar itu, dan Securan di sebelahnya juga tidak kalah
darinya. Itu juga pemandangan yang sangat indah. Ichen merasa aliran panas di tubuhnya melonjak. Untuk menenangkan pikirannya, dia langsung menyelam dan tidak melihat kedua wanita itu lagi. Melihat ini, Dong Rolin sengaja mengejek, "Hei, Ichen, kenapa kamu menyelamkan kepalamu ke dalam air? Tidak takut tersedak air ya?" Ichen mengeluarkan banyak gelombang air, mengangkat kepalanya dan berkata, "Itu aku sudah selesai berendam. Kalian berdua berendam saja, aku akan mengambilkan minuman untuk kalian." Securan buru-buru berkata, "Kebetulan aku sudah haus. Ichen, bantu aku ambilkan sebotol Coca-Cola." Ichen mengangguk. "Baik." Nonrolin buru-buru berkata, "Kalau begitu aku mau Sprite." "Baik," Ichen menjawab, segera bangkit dan keluar dari kolam air panas. Ada dua wanita cantik di sampingnya. Yang satu adalah istrinya dan satu lagi ingin menjadi kekasihnya. Mereka juga mengenakan pakaian yang terbuka. Jika terus berada di sana, takutnya dirinya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Securan masih belum ingin melakukan hubungan suami istri dengannya sampai sekarang. Meskipun Dong Rolin memiliki perasaan yang mendalam padanya, tapi karena dia pria yang sudah menikah, tentu saja tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Jadi bagi Ichen, kedua wanita ini adalah wanita yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Jika terlalu banyak melihat wanita tipe seperti ini, tidak hanya melukai tubuh, juga melukai hati. Ketika Ichen, istrinya dan Dong Rolin selesai berendam, sedangkan Liu Ming yang diukir dengan kata orang miskin di keningnya bersama pacarnya yang hidungnya bengkok sedang duduk di mobil Pan bobrok sepanjang perjalanan gemetaran dan kembali ke kota Jinling. Liu Ming yang duduk di dalam mobil terus menutupi keningnya yang berdarah karena takut dilihat oleh sopir Pan. Dalam perjalanannya keluar dari Camp Ellis, dia menghentikan sebuah Pan. Kedua belah pihak bernegosiasi untuk mengantarkannya kembali ke rumah dengan harga 200 yuan. Jadi sekarang dia hanya ingin segera sampai di rumah dan tidak ingin menambah masalah lagi. Namun sopir itu melihat darah di kening Liu Ming terus mengalir dari kaca spion. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia tidak tahan untuk tidak bertanya dengan kaget, "Anak muda, apakah kamu terluka?" Liu Ming berkata dengan marah, "Tidak ada hubungannya denganmu. Kemudikan mobil dengan baik, jangan omong kosong." Supir itu sedikit tidak senang dan berkata, "Bukankah aku hanya peduli padamu saja? Apalagi keningmu itu terus berdarah. Jangan sampai menodai jok mobilku." Ketika mendengar ini, Liu Ming langsung meledak dan memarahi, "Sialan orang miskin, mobilmu yang bobrok ini, bahkan yang baru saja paling seharga 4 sampai 50 ribu yuan, masih takut aku mengotori mobilmu. Benar-benar orang miskin." Kata orang miskin sudah lama menjadi slogan Liu Ming. Bahkan jika kata-kata itu sudah diukir di keningnya, dia sama sekali tidak bisa langsung memperbaiki sifat buruknya itu. Inilah sebabnya nenek moyang bilang sebuah negara itu mudah diubah, tapi sifat seseorang sulit untuk diubah. Sopir itu tidak menyangka bahwa bocah ini malah memarahinya. Dia juga langsung marah dan berkata tanpa berpikir, "Kamu ini sangat tidak bermoral. Bagaimana kamu bisa memaki orang dengan kata-kata kotor?" Liu Ming merasa sangat kesal. Melihat sopir itu tidak ada habisnya dia maki, "Sialan orang miskin sepertimu, tidak ada habisnya. Bahkan berani berbicara seperti itu denganku. Percaya atau tidak, aku bisa menelpon orang untuk membunuhmu. Orang miskin sepertimu, meskipun aku membunuhmu juga tidak akan ada yang peduli." Saat ini sopir Pan juga sangat marah. Kebetulan saat ini melewati perempatan di pusat kota, melihat ada mobil polisi lalu lintas yang sedang berpatroli. Dia langsung mengemudikan mobilnya ke arah polisi lalu lintas dan
berhenti, lalu segera membuka pintu dan turun dari mobil. Pak polisi lalu lintas, seorang pelanggan di mobilku mengancam akan membunuhku. Aku curiga dia membawa senjata dan sudah sangat mengancam keselamatan diriku. Mendengar ini, beberapa polisi lalu lintas segera turun dari mobil untuk mengepung mobil PAN, kemudian membuka pintu mobil, berteriak pada Liu Ming dan wanita yang duduk di dalam. Kedua tangan pegang kepala dan turun dari mobil. Liu Ming baru menyadari bahwa dia sudah membuat masalah. Ini adalah area pusat kota. Menyuruh dirinya memegang kepala dengan kedua tangan dan turun dari mobil. Lalu bukankah dia tidak bisa menutupi dua kata di keningnya lagi? Jadi dia sudah mengambil keputusan bahwa mati pun tidak akan turun dari mobil. Setelah itu dia berkata tanpa berpikir panjang pada polisi lalu lintas, "Apa yang kalian lakukan? Aku hanya menumpang saja. Apakah aku sudah mengganggu atau menyinggung kalian? Cepat minta sopir itu kembali dan mengantarku pulang. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan dia." Ketika polisi lalu lintas melihat penampilannya yang sombong dan otoriter, mereka tahu bahwa pria ini pasti bukan orang yang mudah ditangani, apalagi melihat tangannya menutupi keningnya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Sepertinya dia baru saja ikut dalam perkelahian bersenjata. Orang seperti ini pada dasarnya memiliki catatan kriminal. Kebanyakan dari mereka masih buronan, jadi harus menangkapnya. Jadi beberapa polisi lalu lintas saling mengisyaratkan dengan tatapan mata. Salah satu dari mereka mengeluarkan air cabai yang digunakan oleh polisi lalu lintas untuk penegakan hukum dan berkata pada Liu Ming, "Sekarang kami memperingatkan, segera pegang kepalamu dengan kedua tangan, turun dari mobil dan menerima pemeriksaan. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan wajib terhadap kamu sesuai dengan hukum." Amarah Liu Ming langsung meledak dan memarahi, "Paman, aku kenal dengan Xu Wei, kapten tim kalian. Dia adalah teman baik ayahku. Jika kalian tidak yakin, kalian bisa menelepon dan tanyakan apakah dia mengenal Liu Ming, putra dari grup Liu." Polisi lalu lintas mencibir, "Putra dari grup Liu? Kamu juga terlalu berani menyombongkan diri. Kamu bahkan naik mobil PAN ketika keluar masih tidak tahu malu mengatakan kamu adalah putra dari grup Liu. Apakah grup Liu kalian memberikan mobil bobrok dengan harga 40.000 yuan kepada putranya sendiri?" Liu Ming paling benci orang lain yang meragukan kekuatannya, juga membenci orang lain yang mengejeknya. Melihat beberapa polisi lalu lintas yang berani mengejek dirinya, dia langsung mengutuk, "Sial, sekelompok orang miskin berani berlagak di depanku. Percaya atau tidak, sekarang aku akan menelpon kapten tim kalian." Polisi lalu lintas itu berkata dengan dingin, "Baik, menghina petugas penegak hukum, kamu sudah terang-terangan melawan hukum. Kalau begitu, jangan menyalahkan kami karena tidak sungkan padamu." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan air cabai dan menyemprotkan ke wajah Liu Ming. Dalam sekejap Liu Ming langsung merasa matanya sangat pedas dan sangat sakit. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk mengusapnya. Tidak masalah jika mengusap, tapi dua kata besar yang berdarah di keningnya langsung terlihat. "Sialan, sialan!" Satu polisi lalu lintas berseru, "Kalian lihatlah keningnya, ternyata terukir kata orang miskin. Tato macam apa ini? Benar-benar anti mainstream. Hahaha." Tidak heran bocah ini suka memarahi orang lain dengan kata orang miskin. Ternyata dua kata ini terukir di keningnya sendiri. Begitu mendengar ini, Liu Ming buru-buru berusaha menutupi keningnya, tapi pada saat ini kedua matanya bengkak dan sakit. Dia sama sekali tidak melihat beberapa polisi lalu lintas. Dia sudah menangkapnya. Segera setelah itu Liu Ming diseret keluar dari mobil, kemudian ditekan di tanah. Polisi lalu lintas segera meletakkan tangannya di belakang punggung dan
memborgol pergelangan tangannya. Dengan begini dia sama sekali tidak bisa mengulurkan tangannya ke depan, apalagi menutupi kata orang miskin di keningnya. Kemudian polisi lalu lintas membawa dia dan yang sedang melakukan pengencangan wajah itu ke pinggir jalan, menyuruh mereka berjongkok di pinggir jalan, lalu menelpon tim dan meminta tim mereka mengirim orang ke sini untuk membawa kedua orang ini kembali untuk penyelidikan. Ini adalah persimpangan di pusat kota dengan lalu lintas paling ramai. Hampir semua orang yang melewati jalan ini bisa melihat seorang pemuda bermata merah berjongkok di pinggir jalan. Yang paling menakutkan bukanlah matanya yang disemprot air cabai, melainkan dua kata besar di keningnya, orang miskin. Banyak orang mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Liu Ming merasa malu dan marah, berjongkok di tempat dan melompat-lompat, berusaha berbalik dan mengarahkan pantatnya kepada pejalan kaki. Namun polisi lalu lintas langsung menekannya dan berkata dengan dingin, "Jangan bergerak. Bukankah kamu suka mengatakan dua kata ini? Kebetulan bisa memamerkan kepada warga di sekitar sini." Liu Ming memiliki pemikiran untuk mati. Jika tahu akan terjadi seperti ini, untuk apa dirinya berlagak dengan sopir pan itu? Jika dirinya bisa menahan diri, sekarang dia pasti sudah sampai rumah. Pada saat ini, sebuah mobil BMW tua berhenti di pinggir jalan. Seorang pemuda keluar dari mobil, berlari ke sini dengan elegan dan bertanya, "Tuan Muda Liu, apa yang terjadi denganmu?" "Wah, apa yang terjadi dengan keningmu? Siapa yang mengukir orang miskin ini di keningmu?" Liu Ming yang berusaha keras menundukkan kepalanya tiba-tiba mendengar ada yang memanggilnya Tuan Muda Liu dan dia semakin ingin mati. Saat ini yang paling dia inginkan adalah tidak ada yang mengenali dirinya, tapi akhirnya dikenali juga. Pada saat ini dia sangat marah sampai ingin membunuh orang. Dia mendongak dan melihat orang yang berbicara agak familiar. Dia tidak tahan tidak bertanya, "Sialan, siapa kamu?" Pria itu buru-buru memperkenalkan diri dan berkata, "Aku Hailong, So Hailong dari keluarga Xiao. Kita pernah makan bersama dengan tuan muda dari keluarga Wang, Wang Yunpei. Kamu tidak ingat denganku lagi?" Liu Ming menatapnya sambil mengetakkan gigi. Tiba-tiba seteguk dahak berdarah kental diludahkan ke wajahnya dan mengutuk dengan emosi, "Persetan keluarga Xiao yang miskin berani datang ke sini untuk menertawakanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu nanti." So Helong juga merasa sangat marah. Apa maksudnya ini? Dia melihat Liu Ming diborgol oleh polisi lalu lintas di pinggir jalan, ingin datang untuk menyapa sekalian menjilat sebentar, tapi tidak menyangka bocah ini langsung mengutuknya, bahkan meludahi wajahnya. "Bukankah ini sangat menjijikkan?" Dia berkata dengan marah, "Tuan Muda Liu, kamu keterlaluan. Aku juga kemari untuk menanyakan situasimu karena kepedulianmu di antara teman. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Liu Ming memarahi dengan emosi, "Apakah aku perhatian darimu? Lagi pula orang miskin sepertimu juga pantas menjadi temanku. Kamu termasuk apaan? Orang hina dan sangat miskin masih ingin mendekatiku. Cepat enyah dari sini." Aku, Xiao Hailong, benar-benar dianiaya, tapi dia juga tidak berani melawan. Liu Ming terang-terangan bagaimanapun kekuatan keluarga Liu lebih kuat berkali-kali lipat daripada keluarga Xiao yang berada di ambang kebangkrutan. Jika menyinggung dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Jadi dia hanya bisa menyeka dahak di wajahnya dengan lengan bajunya dan berkata dengan kesal, "Tuan Muda Liu, aku sudah melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan.
Maaf. Setelah berbicara, dia dengan cepat berbalik masuk ke dalam mobil dan pergi. Dia yang sekarang merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Kehidupan orang bisa memang sangat tidak mudah. Kehidupan orang biasa memang sangat tidak mudah. Di sini, Liu Ming juga merasa tidak nyaman. Dia juga menghela nafas. Apa-apaan semua ini? Awalnya hanya ingin pulang ke rumah diam-diam, tapi tidak disangka sekarang malah menjadi tontonan di persimpangan jalan di pusat kota. Banyak orang memegang ponsel untuk mengambil fotonya, bahkan ada beberapa orang yang posting ke TikTok. Orang-orang itu bahkan memberinya julukan baru yang disebut orang miskin nomor 1 di Jinling. Perbuatan Liu Ming menyebar ke seluruh Jinling hanya dalam sekejap. Malam hari di spa Camp Alice seperti penyiksaan bagi Yi Chen. Awalnya dia akan tidur dengan istrinya, securan di ranjang yang sama. Akhirnya dia juga tidak tahu apakah Dong Rolin sengaja atau tidak, dia bersikeras menarik securan untuk tidur bersama. Dia juga menyebut ini adalah waktu untuk sahabat. Karena itu Yi Chen hanya bisa tidur sendirian di kamar lain. Keesokan harinya awalnya berencana check out dan kembali ke kota setelah bangun, tapi kedua wanita itu enggan meninggalkan pemandian air panas di sini, jadi mereka berendam sepanjang pagi lagi, kemudian baru check out dengan enggan bersama Yi Chen. Namun setelah pemandian mata air panas, keduanya tampak cerah, energik, dan cantik. Saat check out, Chen Jekai secara pribadi datang kemari. Dia mengejar Yi Chen dan Securan untuk meminta maaf berulang kali, kemudian langsung memperingatkan semua karyawan Camp Alice di tempat kedepannya jika ada perlakuan yang berbeda terhadap pelanggan lagi dan memihak terhadap pelanggan tertentu, maka akan langsung dihentikan. Semua karyawan Camp Alice akhirnya menyadari betapa pentingnya melayani pelanggan dengan baik. Setelah itu, Chen Jekai bersama manajemen puncak Camp Alice dengan sopan mengantar Yi Chen dan yang lainnya keluar dari pintu utama. Chen Jekai awalnya berencana untuk mengantar Yi Chen sampai ke tempat parkir. Lalu Yi Chen menatapnya dan berkata dengan datar, "Kami akan langsung pergi ke tempat parkir mengambil mobil dan kembali ke kota. Direktur Chen tidak perlu mengantar kami lagi." Chen Jekai juga paham dan tahu bahwa Yi Chen tidak ingin dirinya terus mengikuti mereka. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Master Yi, hati-hati di jalan." Keluar dari pintu utama, Dong Rolin meregangkan pinggangnya dengan sangat menawan dan berkata, "Sangat nyaman berendam air panas. Curan, jika kalian berdua tidak ada kerjaan, alangkah baiknya kita baru pulang setelah tinggal di sini selama beberapa hari. Alangkah baiknya kita baru pulang setelah hingga tinggal di sini selama beberapa hari." Securan berkata sambil tersenyum, "Perusahaanku baru saja dibuka, masih ada banyak urusan, mana bisa tinggal di sini selama beberapa hari." Setelah itu, Securan bertanya lagi, "Apakah kamu tidak perlu bekerja?" Dong Rolin menjulurkan lidahnya dan berkata, "Pekerjaanku ini memang dijalankan di luar, apalagi sejak aku bergabung dengan grup di Hao, juga tidak pernah bertemu dengan ketua dewan. Dia tidak bisa mengurusku, aku termasuk karyawan yang tidak diawasi, jadi tidak masalah tidak pergi bekerja sesekali." Setelah itu Dong Rolin berkata lagi, "Tapi karena kamu punya urusan, maka aku akan mengantar kalian berdua pulang dulu." Saat tiba di tempat parkir, Yi Chen menemukan Tuan Hongwu berjaga di samping mobil Dong Rolin. Bagian mobil yang tergores kemarin juga sudah diperbaiki. Ketika Tuan Hongwu melihatnya datang, dia dengan cepat menyapanya dan berkata dengan hormat, "Tuan Yi, apakah Anda bersenang-senang?" "Lumayan." Yi Chen melihat ke belakang mobil beberapa kali lalu melihat bagian yang diperbaiki sama seperti baru dan dia berkata, "Sudah merepotkanmu."
Don Hongwu segera berkata dengan hormat, Master Yi, kebetulan ada bengkel mobil di lantai bawah, jadi meminta para pekerja untuk membawa peralatan kemari untuk memperbaikinya. Apakah Anda akan pulang? Apakah aku perlu mengutus beberapa orang untuk mengantar Anda pulang? Yi-Chen segera melambaikan tangannya menolaknya dan berkata, kamu sibuklah dengan urusanmu, kami bisa pulang sendiri. Baiklah, jika Tuan Yi ada masalah bisa mencariku kapan saja. Tuan Hongwu mengangkat tangannya lalu pergi bersama anak buahnya. Melihat adegan ini, Socuran mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yi-Chen, tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa begitu menghormatimu. Yi-Chen berkata sambil tersenyum, apakah tidak bisa karena diriku memiliki kemampuan? Socuran memutar matanya dan berkata, apakah kemampuan dari misteri Peng Shui? Sekarang mereka semakin percaya padamu, maka mereka akan semakin ganas balas dendam padamu jika mereka tahu ditipu olehmu. Kamu lebih baik berhati-hatilah. Yi-Chen tersenyum dan tidak membantah. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan melaju menuju kota. Di perjalanan, Dong Rolin bertanya sambil menyetir, Curan, kalian berdua kembali ke rumah atau mau kemana? Pulang saja, Securan berkata, kembali ke rumah untuk beristirahat dengan baik pada hari Senin nanti akan penuh dengan kekuatan. Dong Rolin mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengantar kalian berdua pulang dulu, kemudian baru kembali ke hotel. Securan bertanya dengan kaget, apakah kamu masih tinggal di hotel sekarang? Dong Rolin menjawab dan berkata, bisa tinggal di mana lagi jika bukan hotel? Aku selalu tinggal di Buckingham Palace. Securan bertanya, tinggal di hotel sendirian sangat sepi bukan? Mengapa kamu tidak membeli sebuah rumah di Jinling? Dong Rolin tersenyum kecut, lebih merepotkan membeli sebuah rumah dan tinggal sendiri. Lebih baik tinggal di hotel. Setiap hari ada yang membersihkan kamar. Ingin makan apapun tinggal telepon saja dan akan diantarkan ke kamar. Ingin mencuci pakaian juga tinggal telepon saja dan mereka akan datang mengambil pakaiannya setelah mengeringkan dan menyetrika, kemudian akan mengantarkannya padaku. Bagi orang-orang seperti Dong Rolin yang berasal dari keluarga yang sangat kaya, mereka akan menghemat waktu dan tenaganya dengan mengeluarkan uang. Securan bertanya lagi, lalu bagaimana dengan urusan keluargamu? Apakah kakak sepupumu masih mencarimu akhir-akhir ini? Tidak, Dong Rolin berkata, aku mengadukan masalahnya kepada keluargaku, lalu mereka bilang buktinya tidak cukup dan tidak bisa memastikan bahwa semua yang kukatakan itu benar. Tapi kakak sepupuku sekarang tampaknya tidak berani bertindak dan tidak berani melakukan apapun lagi padaku. Mengatakan ini, dia melihat ke arah Yi-Chen di kursi belakang melalui kaca spion mobil dan membuat gerakan mulut terima kasih. Dia tahu betul bahwa Yi-Chen yang sudah memperingatkan orang-orang keluarga Dong yang ingin menargetkannya. Jadi mereka barulah menahan diri. Jadi benar-benar tidak tahu sudah berapa kali Yi-Chen menyelamatkan dirinya. Securan tiba-tiba merasa sedikit sedih untuk Dong Rolin. Sahabatnya ini seorang diri datang bekerja di Jinling dan hanya bisa tinggal di hotel sepanjang waktu, bahkan masih dikhianati dan diburu oleh keluarganya. Memikirkan ini, dia berkata kepada Dong Rolin, Rolin, keluarga Wang memberi sebuah villa kepada Yi-Chen yang terletak di Thomson kelas atas. Ketika di sana sudah selesai direnovasi, aku akan menyisakan satu kamar untukmu. Kamu bisa pindah kemari untuk tinggal bersama kami. Sungguh? Nurul bertanya dengan sangat bersemangat. Securan berkata sambil tersenyum, tentu saja benar. Aku adalah sahabat baikmu. Bisakah aku berbohong padamu? Wow, ternyata Securan akan menyediakan satu kamar di rumahnya yang baru.
Wow, luar biasa ya. Ini akan menjadi cerita yang sangat menarik lagi di episode berikutnya atau di part berikutnya. Tapi untuk part kali ini yang ini cukup di sini dulu, dan kita sambung di video berikutnya untuk part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan sungkan untuk like ya. Dan jika tidak keberatan, bagikan video ini kepada teman kalian, dan biar teman kalian juga mengetahui ada hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke part berikutnya.